Taman Kambang Iwa merupakan taman kota kebanggaan masyarakat Palembang. Taman ini dijadikan tempat olahraga dan memiliki danau di bagian tengahnya. Fungsinya adalah untuk menampung luapan air hujan sehingga mampu menangkal banjir. Tipe jenis perairan Taman Kambang Iwa ini adalah tipe perairan lentik, yaitu air dapat tertahan berhari-hari atau tahun. Danau ini dapat dikelompokkan sebagai danau eutropik, yang mana tipe danaunya dangkal dan airnya juga keruh. Dan organisme yang ada pada danau ini adalah plankton dan juga nekton. Lokasi selanjutnya yaitu Sungai Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sungai merupakan perairan lotik, yaitu perairan yang mengalir. Sungai memiliki kecepatan arus dan pergerakan air dengan kecepatan berkisar antara 0,1 hingga 1,0 meter per sekon, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim, dan pola drainase. Pada perairan sungai, biasanya terjadi percampuran massa air secara penyeluruh dan tidak terbentuk stratifikasi vertikal kolom air. Perairan lotik dipengaruhi oleh kecepatan arus, jenis sedimen dasar, erosi, dan sedimentasi. Berdasarkan debit airnya, sungai ini termasuk sungai periodik, yaitu salah satu jenis sungai yang pada waktu musim hujan airnya lebih banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Menurut aliran air dibagi menjadi dua, yaitu zona air cepat dan zona air lambat. Zona air cepat terdapat pada bagian yang dangkal dengan arus yang kuat sehingga mencegah terjadinya akumulasi lumpur dan partikel lainnya. Sedangkan zona air lambat terdapat pada bagian yang lebih dalam dengan arus yang lemah sehingga lumpur dan partikel lainnya dapat mengendap. Arus perairan lotik fluktuatif tergantung kemiringan tipe substrat dasar, musim, debit, luas permukaan, tipe alur. Selanjutnya Sungai Musi. Sungai Musi terletak di kota Palembang, Sumatera Selatan. Sungai Musi termasuk perairan lotik. Perairan lotik yaitu perairan yang mengalir secara konstan dan retensi rendah. Perairan lotik dipengaruhi oleh kecepatan arus, jenis sedimen dasar, erosi, dan sedimentasi. Sungai Musi termasuk sungai permanen, yaitu salah satu jenis sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Sungai memiliki kecepatan arus dan pergerakan air dengan kecepatan kisaran antara 0,1 sampai 1,0 meter per sekon, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim, dan pola drainase. Pada arus perairan lotik, fluktuatif tergantung kemiringan, tipe substrat dasar, musim, debit, luas permukaan, dan tipe alur. Tipe perairan air tawar di Bendungan Waterfang Lubuk Linggau. Tipe perairan air tawar di Bendungan Waterfang Lubuk Linggau terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, saat air belum melewati bendungan, maka tipe air lentik. Karena air tertahan tetap berada di satu lokasi dalam waktu yang berhari-hari, berbulan, atau bertahun. Yang kedua, saat air sudah melewati bendungan, maka tipe air adalah lotik, karena air terus mengalir secara konstan. Sekian tipe dari perairan air tawar Bendungan Waterfang Lubuk Linggau. Danau Mas Harun Bastari merupakan salah satu danau yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong. Danau ini merupakan kawasan wisata yang memiliki luas sekitar 3.600 hektar are. Untuk tipe perairan, danau ini memiliki tipe perairan lentik, yaitu tipe perairan yang airnya tertahan berhari-hari, bulan, bahkan tahun. Danau Mas Harun Bastari ini merupakan kelompok danau eutropik yang memiliki ciri-ciri kaya akan kandungan makanan, danaunya dangkal, fitoplankton produktif, dan terdapat bermacam-macam organisme.
Organisme yang ada di danau ini, menurut pengamatan saya, adalah plankton yang terdiri atas fitoplankton dan zooplankton, lalu ada nekton yang merupakan organisme yang bergerak aktif. Hal ini dapat dilihat tadi di video, ada beberapa masyarakat sekitar yang memancing ikan di pinggir danau. Lalu ada organisme neoston, yaitu organisme yang mengapung di permukaan air, yang contohnya di sini adalah teratai.